Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan. Anggaplah perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail, memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Atas kejadian tersebut, kita dapat mengidentifikasi masalah internal yang terjadi di perusahaan. Dapat dilihat kurangnya komunikasi internal yang efektif antar departemen dan antar manajemen. Beberapa karyawan mengeluh karena tidak mengetahui adanya perubahan dan kebijakan prosedur, sehingga menyulitkan mereka dalam menyelesaikan tugas. Dan beberapa karyawan merasa tidak dihargai atas kinerjanya, dan tidak ada sistem yang jelas dalam memberikan penghargaan atau pengakuan. Yang paling penting bagi perusahaan XYZ untuk mengatasi masalah komunikasi ini guna meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh dan memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Lalu bagaimana rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ? Ada beberapa rencana. Yang pertama, membangun saluran komunikasi reguler, yaitu mengatur pertemuan rutin antara departemen dan manajemen untuk membahas perubahan kebijakan dan prosedur. Hal ini akan memastikan bahwa semua karyawan mengetahui adanya perubahan dan dapat menyesuaikan pekerjaan mereka. Selain itu, buatlah sistem bagi karyawan untuk memberikan umpan balik dan saran kepada manajemen. Yang kedua, meningkatkan alat komunikasi, yaitu menyediakan karyawan dengan alat yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif, seperti email, pesan instan, dan konferensi video. Hal ini akan memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan manajemen dengan lebih mudah dimanapun lokasi mereka. Yang ketiga, mengenali dan memberi penghargaan kepada karyawan, yaitu membangun sistem yang jelas untuk mengakui dan memberi penghargaan kepada karyawan atas kerja keras dan prestasi mereka. Ini akan membantu dan memotivasi karyawan dan membuat mereka merasa dihargai. Yang keempat, melatih karyawan dalam komunikasi yang efektif, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif, pesan yang jelas dan ringkas, resolusi konflik. Hal ini akan membuat dan membantu meningkatkan komunikasi dalam departemen dan antar manajemen dan karyawan. Langkah-langkah ini dapat dilaksanakan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Dengan evaluasi ini dan penyesuaian berkala jika diperlukan, dengan meningkatkan komunikasi internal, perusahaan XYZ dapat meningkatkan kepuasan karyawan, produktivitas, dan kinerja secara keseluruhan. Lalu bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan? Yang pertama, menetapkan sistem penghargaan yang jelas dan transparan. Perusahaan harus menetapkan sistem penghargaan yang jelas dan transparan yang menguraikan kriteria penghargaan dan pengakuan. Hal ini akan membantu karyawan memahami apa yang perlu mereka lakukan agar diakui dan dihargai atas pekerjaan mereka. Yang kedua, mengkomunikasikan sistem penghargaan secara efektif. Perusahaan harus mengkomunikasi sistem penghargaan secara efektif kepada seluruh karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, email, atau saluran komunikasi lainnya. Perusahaan juga harus memastikan bahwa seluruh karyawan mengetahui adanya perubahan pada sistem penghargaan. Yang ketiga, mendorong pengakuan rekan sejawat. Perusahaan harus mendorong pengakuan rekan sejawat, di mana karyawan dapat mengenali dan memberi penghargaan kepada mereka atas kerja keras mereka dan atas kerja mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program pengenalan rekan kerja atau insentif lainnya. Yang keempat, memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan. Perusahaan harus memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini akan membantu karyawan merasa dihargai dan juga akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan survei karyawan secara berkala. Perusahaan harus melakukan survei karyawan secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik mengenai sistem penghargaan dan aspek lain dari perusahaan. Ini akan membantu perusahaan mengidentifikasi area perlu ditingkatkan dan melakukan perubahan yang sesuai. Memperbaiki sistem pengakuan dan penghargaan karyawan dapat membantu perusahaan XYZ meningkatkan semangat kerja, motivasi, dan produktivitas karyawan. Sekian dari saya, tunggu video selanjutnya.